teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Nah, pada kali ini kita akan belajar terkait aplikasi yang ada pada statistik yang nantinya akan mempermudah teman-teman dalam melakukan proses analisis statistika. Nah, di dalam statistika itu tidak selalu kita menggunakan hitungan manual. Kadangkala hitung manual yang dilakukan itu pasti ada beberapa yang tidak tepat. Nah, saat ini sudah ada aplikasi yang memudahkan proses penghitungannya, sehingga teman-teman mahasiswa tidak perlu lagi menggunakan perhitungan manual. Walaupun begitu, aplikasi ini memang dituntut terlebih dahulu memahami dasar-dasar dari statistika itu sendiri. Nah, kali ini saya akan berusaha melakukan pengenalan aplikasi statistik dalam mempermudah proses analisis statistika. Jadi ada beberapa aplikasi yang perlu saya kenalkan, dan khususnya di bagian SPSS. Nah, aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan di dalam perhitungan statistika, salah satunya ada Evius. Evius itu sendiri merupakan program komputasi statistik yang menawarkan para peneliti atau akademisi, perusahaan, agen-agen pemerintah atau siswa atau mahasiswa untuk dapat mengakses alat perhitungan statistik, peramalan, dan pemodelan yang luar biasa melalui tampilan antar muka atau user interface yang berorientasi pada objek serta inovatif dan dapat digunakan. Jadi aplikasi Evius ini teman-teman mahasiswa merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan ya. Jadi di dalam berbagai penelitian sudah banyak menggunakan Evius. Bahkan dia salah satu aplikasi yang sering digunakan selain SPSS. Lalu yang kedua, itu ada yang namanya Minitab. Nah, Minitab ini dirancang untuk melakukan pengolahan ya. Jadi berkali-kali disampaikan statistik itu ya base-nya adalah pengolahan. Kita pengen memperoleh discussion, keputusan dari apa yang ingin kita goalskan. Artinya apa? Sebuah penelitian itu dilakukan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Dan di dalam penelitian kuantitatif, alat-alat statistik ini sangat dibutuhkan. Nah, kita kembali lagi, alat statistik Minitab ini dia mengkombinasikan kemudahan penggunaan layaknya dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang kompleks. Dan ini memang agak jarang digunakan, terutama untuk keilmuan ekonomi. Logonya seperti ini ya. Lalu yang selanjutnya ada Stata. Nah, Stata ini sangat sering digunakan oleh anak-anak ekonom ya, karena dia dirancang untuk para saintis ya. Jadi bisa memanipulasi data, eksplorasi, visualisasi, dan analis statistik. Dan yang pasti ini merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan bagi para rumpun ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya ada Amos. Nah, Amos ini software yang juga sering digunakan ya, terutama dalam melakukan analisis SEM atau Structural Equation Modeling. Nah, dalam analisis ini kalau yang sifatnya mahasiswa diploma, mahasiswa sarjana itu memang sangat jarang ya melakukan penelitian yang analisisnya SEM atau Structural Equation Modeling. Kebanyakan ini anak-anak S2.
Namun tidak menutup kemungkinan anak S1 juga ada ya menggunakan analisis SEM. Nah, nanti teman-teman mahasiswa ya kalau melanjut S2 wajib hukumnya menggunakan SEM ya. Salah satu pengolahannya bisa menggunakan AMOS. Nah, logonya seperti ini. Nah, selanjutnya selain SEM ya, ada juga yang namanya LISREL ya. Nah, LISREL ini ya dia temannya AMOS juga ya. Jadi alternatif lain dalam mengolah analisis SEM ya dan analisis jalur atau path analyze. Dan dia termasuk tingkat pengolahan yang akurasinya sangat tinggi ya. Dan karena akurasinya yang sangat tinggi inilah dia sering digunakan. Nah, selanjutnya ada PLS. Nah, PLS ini juga sering digunakan teman-teman ya. Dan dia memiliki kelebihan ya, tidak memerlukan asumsi serta dapat diestimasi dengan jumlah yang relatif kecil. Artinya apa? Kalau dilihat dari pendahulunya ya, apa tadi namanya AMOS ya, lalu ada LISREL ya, itu semua dia membutuhkan kapasitas minimal dari populasi dan sampel ya. Jadi ada ketentuannya, misalnya minimal 100 responden baru bisa diolah gitu ya. Kalau tidak nanti hasilnya tidak bagus gitu ya. Tapi kalau PLS ya, dia itu bisa menggunakan sampel yang kecil 20, 30 itu dia bisa membaca ya, itu kelebihannya. Nah, selain itu yang pembaharuannya itu ada yang namanya Smart PLS. Nah, Smart PLS ini generasi terbaru dari PLS gitu ya. Jadi banyak banget alternatif dalam melakukan pengolahan SEM ini ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa memilih ya, apakah mau pakai PLS atau Smart PLS. Nah, ini yang paling penting ya, yang akan kita pelajari, dan insya Allah saya akan berusaha menjelaskan beberapa uji ya yang akan kita pelajari. Nah, yaitu SPSS. Nah, SPSS ini teman-teman aplikasi yang sering digunakan ya. Dia aplikasi yang sangat familiar dan biasanya rumpun ilmu sosial ya, berbagai rumpun ilmu itu bisa menggunakan ini. Jadi saat ini SPSS ini sudah sangat berkembang pesat gitu ya, dan bahkan berbagai keilmuan gitu ya yang dulunya tidak pernah menggunakan SPSS, seperti keilmuan sosial humaniora gitu ya, kayak pendidikan agama Islam, bahasa Arab ya, sekarang udah merasakan manfaat dari SPSS karena selain mudah dipelajari dan mengambil ya keputusan itu sangat mudah. Nah, baik. Nah, kali ini ya kita akan mengenal SPSS versi 27 gitu ya. Nah, walaupun ada versi terbaru ya, tetapi tidak masalah ya teman-teman, kurang lebih dia tidak akan jauh berbeda ya. Mungkin ada beberapa penambahan, namun yang pasti SPSS itu sangat easy ya bagi kita semua. Nah, ini tampilannya gitu ya. Untuk mempermudah ini semua, saya akan mencobakan langsung ya. Jadi kita akan buka langsung aplikasinya dan kita akan kenalkan kepada teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat ya, saya sudah mendownload ya SPSS 27 ya. Nah, kita lihat ini lagi loading. Nah, oke, ini awal dari dia membuka aplikasi.
Oke, jadi kalau misalnya ada tampilannya seperti ini, tinggal teman-teman tutup saja, close ya. Dan ini ya, kalau mau zoom ya tinggal dibesarin. Nah, inilah semua bentuk-bentuk dari SPSS ya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada menu-menunya yang bisa kita pahami. Nah, untuk memahami ini semua, saya akan memberikan pengenalan ya kepada teman-teman. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, dari aplikasi SPSS ini ada dua bagian yang perlu teman-teman pahami ya. Pertama ada yang disebut dengan data view, lalu ada yang disebut dengan variable view ya. Kalau data view ini teman-teman ya, ini bagian ya, kolom ini semua tempat teman-teman menyalin ya segala bentuk data penelitian yang sudah dicari atau yang sudah diambil. Apakah itu nanti mau di-input manual atau mau di defer ya dari di Excel ya, itu bisa. Nah, jadi data-data ini ya akan sangat bermanfaat ya nantinya dalam pengerjaan kita. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan variable view. Nah, variable view ini tempat untuk menginput atau mendefinisikan variabel-variabel yang berisi atribut. Jadi di sini nanti kita akan isi nama variabelnya apa gitu ya. Variabel itu adalah bagian dari penelitian kita ya. Variabel itu ada variabel intervening, variabel independen dan dependen. Nah, itu semua udah paham yang pastinya teman-teman. Jadi kalau konsepnya sudah paham, ini tinggal mudah dimasukin. Nanti ada tipenya ya, tipenya apa gitu ya. Lalu di sini ada desimal, value dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita cobakan. Nah, selanjutnya ya, di sini bisa teman-teman lihat di bagian atas ini ada yang disebut dengan menu bar ya. Nah, menu bar itu terdiri dari file, edit, view, insert, format ya. Ada arrange, tools, slideshow, windows dan help. Nah, ini semua bisa memahami. Ya. Ya. Kita ralat ya. Kalau tadi kan bagian PPT, sorry. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada di bagian SPSS itu ada file, edit, view ya, data, ada transform, analyze, grafik, utilities, extension, windows dan help ya. Ini semua bagian dari menu bar. Nah, selanjutnya ya, kita coba bahas satu per satu. Nah, di sini kan ada menu file ya. Nah, menu file ini semua ya digunakan untuk ya memahami terkait ya fungsi manajemen ya. Dalam bentuk apa saja? Misalnya teman-teman pengen membuka file baru atau membuka file baru artinya di new gitu ya. Atau misalnya mau menyimpan ya, bisa di save, nanti mau ambil data ya, apakah itu di Excel atau di bentuk lainnya ya, tinggal dipilih. Lalu teman-teman juga bisa melakukan perubahan nama ya dan lain sebagainya. Nah, ini bagian-bagian dari file. Nah, selanjutnya di bagian file ini kita masuk ke bagian edit. Nah, di menu edit ini ya kita berbicara tentang
ya, bagaimana kita melakukan revisi, ya, perbaikan dari data yang sudah kita buat. Nah, di sini ada undo, ya. Kalau undo redo itu kita mengembalikan data yang sudah dibuat, lalu kita buat yang baru gitu ya, atau kita cut, memotong, lalu kita copy data, paste, menyalin data, lalu ada insert, nah, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari edit data. Nah, next ada menu view, ya. Nah, menu view ini kita berbicara tentang melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS. Nah, konfigurasi ini maksudnya apa? Ya, konfigurasi ini terkait masalah pengaturan dari sebuah data. Ya, kita bisa melihat dari editornya, jenis hurufnya, lalu variabel yang digunakan, ya. Jadi untuk input semua variabel itu datanya di sini, ya. Lalu next ada transform, ya. Nah, transform ini, ya, ini berfungsi untuk melakukan transformasi variabel, ya. Jadi kita tadi udah berbicara bahwasanya variabel itu ada variabel dependent, independent, intervening, ya, dan lain sebagainya. Dan ini akan sangat bermanfaat ketika kita melakukan tahapan analisis data. Lalu next ada yang namanya analyze, ya. Analyze ini, ya, ini bagian penting nih. Bagian penting kita membaca hasil dari pengolahan kita, ya. Jadi apa yang sudah kita input di sini akan terbaca, ya. Apakah itu kita menggunakan deskriptif statistik, ya. Kalau deskriptif statistik ini sudah kita pahami, di dalamnya kita bisa melihat berapa persentasenya, berapa nilai tertinggi, nilai terendah, gitu ya. Berapa standar deviasi dan lain sebagainya, ini di sini juga. Bahkan grafiknya pun bisa ada di sini. Lalu kalau Bayesian statistik ini lebih kepada berapa banyak variabel yang digunakan, ya. Istilahnya nanti akan ada one sample normal, binomial, dan lain sebagainya. Ini semua insya Allah akan kita pelajari. Dan lain sebagainya, ya, termasuk regresinya juga. Oke. Selanjutnya ada menu grafik, ya. Menu grafik ini seperti namanya, ya, membuat grafik, ya. Membuat grafik semenarik mungkin, itu bisa di sini. Lalu next ada menu utilitas, ya. Utilities. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan informasi data dan menjalankan script, ya. Dan selanjutnya ada menu ini, ya, menu extension. Nah, kalau menu extension ini menu yang digunakan untuk mengcustom data kita sebelumnya. Lalu ada Windows dan Help yang ini untuk membantu kita dalam pengerjaan. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, setelah menu yang di atas ini ada menu lain, yaitu menu toolbar, ya. Menu toolbar ini seperti yang bisa teman-teman lihat, ya, di sini untuk membuka file, gitu ya. Jadi kalau file ada yang mau diambil silahkan. Kalau ini udah pasti tahu, ya, ini logo untuk menyimpan data, ini untuk memprint kalau mau diprint. Lalu kalau ini mengambil data yang sudah pernah digunakan, ini selanjutnya itu ada undo, ya. Undo ini untuk mengambil perintah sebelumnya, dan ini sebaliknya sesudahnya. Lalu kalau di sini ada go to case, ya. Go to case itu menyoroti kasus yang spesifik, ya. Jadi kasus-kasus yang detail itu boleh, ya.
Lalu di sini ada go to variable ya, menyoroti variabel yang digunakan. Lalu di sini ada melihat ya lembar kerja yang aktif ya, artinya tampilan ini. Lalu selanjutnya ada gambar run descriptive statistik ya. Ini berbicara tentang berapa sih jumlah frekuensi yang digunakan. Lalu find, seperti namanya kita menemukan data yang pengen kita cari. Lalu kalau di sini ada split file, itu digunakan untuk mencari analisis data tertentu ya. Lalu next ya, di sini ada berbagai macam data ya yang akan memudahkan teman-teman ya. Yang pasti untuk mengerjakan ini semua tidak akanlah sulit, karena semuanya akan sangat termudahkan. Jadi harapan saya teman-teman juga bisa mencari ya buku panduan terkait SPSS ini. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.